Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang isu-isu aktual 2 yang anggotanya yaitu saya, Desi Maulida, Alfi Husna, dan Winda Afriliani, dengan dosen pembimbing yaitu Pak Wali. Baik, beberapa isu penting yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ahli dan masyarakat adalah pluralisme, fundalisme, feminisme, dan HAM. Isu-isu ini muncul tidak hanya di dunia barat, melainkan juga di dunia Islam. Adapun konflik isu tersebut yaitu pertama, pluralisme. Pluralisme adalah menyamakan semua agama. Tidak semua umat beragama sepakat mengatakan ada kebenaran lain di luar agama. Adapun sikap dan pemahaman umat Islam terhadap pluralisme dinilai dari hubungan sosial antara umat manusia ditentukan oleh dua pilihan, yaitu harmoni atau konflik. Dalam pandangan mereka yang mengartikan pluralisme secara negatif, masing-masing tidak ada kebenaran yang mutlak atas semua agama, Masing-masing agama mempunyai kebenaran yang ada yang berubah dalam setiap saat. Sehingga kebenaran yang ada dalam setiap agama relatif sifatnya. Dengan pandangan ini, maka pluralisme dinilai sebagai hal yang membahayakan akidah. Solusi dalam isu tersebut yaitu jelas dibutuhkan kesadaran dan pemahaman yang kuat akan pentingnya kerukunan antar agama, bahwa perbedaan agama di antara mereka bukanlah penghalang untuk menjalin kerjasama dan kedamaian di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Winda Afriliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, Desi Maulida. Selanjutnya ada fundamentalisme. Kata fundamental adalah kata sifat yang berarti bersikap, mendasar atau pokok. Diambil dari kata fundamen yang artinya dasar, asas, alat, ataupun fondasi. Jika diartikan sebagai sebuah gerakan keagamaan, fundamentalis dipahami sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang memiliki doktrin untuk kembali kepada ajaran agama yang asli seperti tersurat dalam kitab suci. Dalam demikian dapat dikatakan bahwa di antara sikap kaum fundamentalisme yang menonjol adalah sikap tidak mau kompromi terhadap keadaan yang menyimpang dari dalil-dalil dasar. Keadaan harus ditunduk kepada ajaran, bukan ajaran yang harus dipahami lagi ketika ada keadaan yang berubah. Selanjutnya ada sikap pemahaman umat Islam terhadap fundamentalisme. Melihat perkembangan sekarang ini, maka fundamentalisme dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama fundamentalisme positif. Fundamentalisme yang bersifat positif diartikan sebagai suatu gerakan sosial, bukan sebagai gerakan keagamaan. Intinya, mereka ingin memurnikan ajaran Islam di tengah bahayanya ancaman dari Barat yang ingin menghancurkan Islam. Yang kedua yaitu ada fundamentalisme negatif.
Pengaruh fundamentalisme ini lebih banyak menggunakan jalur kekerasan agar keinginannya itu tercapai, yaitu ada beberapa faktor yang melatar belakangi gerakan fundamentalisme. Yang pertama, adanya keinginan dari sekelompok umat untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran agama Islam yang dianggap sudah menyimpang dari sumber aslinya. Yang kedua, ada perkembangan sains yang tidak jarang bertentangan dengan kepercayaan keagamaan yang selama ini dipegangi sebagai kebenaran. Selanjutnya, ada perkembangan ekonomi yang sering menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah keuntungan, dan ada pula kesempitan berpikir atau kebodohan yang menyebabkan orang tidak melihat kemungkinan kebenaran pada pihak lain. Dan ada juga globalisasi berkecenderungan untuk menyeragamkan gaya hidup. Banyak para sarjana muslim mengakui bahwa fundamentalisme sangat menjadi problem. Fundamentalisme menunjukkan pada sikap yang ekstrim, hitam putih, tidak toleran, dan tidak kompromi. Agama dijadikan alat untuk mengintimidasi dan menindas sekelompok orang yang bertentangan dengan pahamnya. Padahal agama manapun tidak mengajarkan demikian. Nilai-nilai kemanusiaan agama ditinggalkan. Agama yang berfungsi memenuhi kebutuhan rohani manusia agar menjadi tentram, damai, dan aman telah beralih pada kebencian, kegelisahan, serta ketakutan. Agama yang berprinsip nilai-nilai kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan telah terganti dengan nilai-nilai kekerasan dan fanatisme sempit paham. Selanjutnya ada solusi fundamentalisme. Fundamentalisme merupakan secara sepintas dapat dirasakan menakutkan dan mengganggu kehidupan masyarakat. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama akan kelihatan bahwa sebenarnya ia hadir sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Sikap memusuhi tidak akan menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah usaha memahami kesadaran dengan baik dan membawanya kepada dialog kebersamaan dan berbanyak-banyaklah berkomunikasi dengan seseorang atau tetangga. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfusna. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu C. HAM. 1. Definisi HAM. HAM merupakan upaya untuk menundukkan manusia sebagaimana mestinya dengan memberikan hak-haknya tanpa ada diskriminasi. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di antara salah satu asasnya adalah asas kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan ini meliputi kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta atau benda, dan kebebasan beragama. 2. Sikap dan pemahaman Islam tentang HAM. Masalah yang dihadapi umat Islam berkenaan dengan HAM universal adalah tentang rincian spesifik yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB di bulan Desember 1948. Masalah kebebasan seorang mengubah keyakinan. Permasalahan selanjutnya mengarah pada pandangan Islam mengenai status hukum konversi agama yang menyangkut hak asasi manusia, hak berpendapat dan beragama. Sebenarnya ajaran Islam menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia dalam melaksanakan prinsip kebebasan, karena sebuah paksaan tidak menyebabkan jiwa tidak damai. Karena sebuah paksaan itu menyebabkan jiwa tidak damai. Namun dari sisi lain, sebagian besar ulama mengkategorikan sikap mengkonversi agama tidak dilihat dari perspektif kebebasan, melainkan dipandang sebagai tindak kriminal yang masuk dalam kategori tindak pidana berat, sehingga sanksi hukumnya berupa hudud, yaitu suatu bentuk hukuman yang pasti dan telah ditetapkan syariah. 3. Solusi konversi agama Islam. Sebenarnya Islam mengakui kebebasan beragama, hanya saja kebebasan beragama dalam Islam bersifat iktidai atau permulaan, dan tidak initai atau di akhir. Artinya seseorang pada awalnya dibebaskan untuk memilih agama yang ia yakini. Islam juga tidak memaksa umat agama lain untuk memeluk Islam.
Allah tidak memberikan ancaman duniawi bagi siapapun yang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, apakah dia memeluk agama Islam atau selain Islam. Begitu pula dengan konversi agama. D. Demokrasi. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Demokrasi secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk. Suatu tempat. Eraten adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintah kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. 1. Hubungan Islam dan demokrasi. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, sebenarnya ada beberapa prinsip Islam yang sesuai dengan demokrasi, yaitu yang pertama syura atau musyawarah. Dijelaskan dalam Quran surat 42 ayat 28 yang berisi perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan dan masalah kepemerintahan dengan cara bermusyawarah. B. Keadilan, artinya dalam menegakkan termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. C. Kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. D. Kebebasan untuk hidup, dijelaskan pada Quran surat 17 ayat 33 dan Quran surat 5 ayat 52 yang menyebutkan bahwa manusia mempunyai kemuliaan dan martabat yang tinggi dibandingkan makhluk yang lain, sehingga manusia diberi kebebasan untuk hidup dan merasakan kenikmatan dalam kehidupannya. E. Prinsip persamaan, dijelaskan pada Quran surat 49 ayat 13, yaitu pada dasarnya semua manusia itu sama karena semuanya adalah hamba Allah. Yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kebebasan menyatakan pendapat. Al-Quran memerintahkan kepada manusia agar mau dan berani menggunakan akal pikiran mereka untuk menyatakan pendapat yang benar dan dipenuhi rasa tanggung jawab. G. Kebebasan beragama adalah secara tegas telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut dan menjelaskan agama yang diyakininya yang sebenar-benarnya. H. Hubungan Islam dengan politik demokrasi liberal muncul sebagai isu yang paling sering menimbulkan perdebatan. Nadar Hashemi menantang kepercayaan umum para ilmuwan sosial yang meyakini bahwa politik keagamaan dan perkembangan demokrasi liberal secara struktur tidak sejalan. Dan sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.